Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Hadratal muhtaram, yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Yang saya hormati para jamaah sesudah sholat maghrib yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah atau mujahadah. Untuk itu bagi para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan kepada guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821333670.000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TVku serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik nikmat yang lahiriah maupun yang batiniah. Sebagaimana pada saat ini kita bersama-sama dipertemukan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini, sehingga dengan berkumpulnya kita di Masjid Agung Jawa Tengah ini, kita bisa melaksanakan serangkaian ibadah dari yang wajib hingga yang sunnah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi satu wasilah, bisa menjadi satu sarana untuk bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
segala amaliyah kita dicatat sebagai amal yang soleh, solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Faiz, tema kali ini adalah mujahadah atau bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bahwa saya memulai dari sebuah hadis yang sudah sering sekali saya sampaikan, bahwasanya Nabi bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Bahwasanya neraka itu diliputi, ditutupi, dilingkari dengan sesuatu yang menggairahkan. Sedangkan surga itu ditutupi, diselimuti, dilingkari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam menghadapi kehidupan di zaman sekarang ini, tampaknya sesuatu yang menjurus ke dalam neraka itu lebih menggairahkan, lebih menarik. Jadi lebih indah, lebih cantik. Sementara lawannya, ya, atau istilahnya apa, lawannya atau kebalikannya gitu ya. Lawannya neraka itu kan surga, lawannya surga neraka. Jadi bandingannya begitu. Sementara untuk menuju ke dalam surga ini malah semakin bertambah tidak menyenangkan. Ini bahasa zahir ya. Dan itu hadisnya sahih. Nabi menggambarkan bahwa surga itu ditutupi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Orang sholat, ya, mau tidak mau harus sehari 5 kali wajib. Kalau enggak sholat, siksa. Enggak peduli mau capek, mau sibuk, mau apa, harus sholat. Gitu. Ini kan di zaman sekarang ini lebih tidak mengenakkan lagi. Dengan kesibukan-kesibukan kita, dengan acara-acara yang di depan kita. Ini kayak ini kalau orang yang, ini dalam konteks yang umum ya. Kalau nanti konteksnya iman itu beda lagi. Ini konteks masyarakat umum. Kayak sholat ini menjadi penghambat keindahan, kenikmatan dalam kehidupan. Lagi asik-asik, berhenti dulu, sholat. Mau begini-begini, sholat. Ini kan kayak kan begitu. Ya. Dan memang semua yang menjurus ke dalam surga itu memang tidak menyenangkan. Ya, orang sedekah, oleh duit angel-angel, beri tanpa mencari imbalan. Apalagi puasa. Ya. Dari pagi sampai maghrib nggak boleh makan, nggak boleh minum, semuanya nggak menyenangkan, nggak enak. Apalagi yang misalnya sabar, sabar itu kan menuju ke dalam surga. Kira-kira sabar itu enak nggak? Nggak enak toh.
Ini kata Nabi, hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang kita tidak suka. Begitu. Sementara neraka itu ditutupi hujibatin naru bisyahawat, dengan kegairahan. Semua yang menjurus ke dalam neraka itu, wah, orang pasti bergairah, ya, menyenangkan. Nah, di zaman sekarang ini antara surga dan neraka ini semakin menjanjikan kesenangan, keindahan, ya, bahasanya ya kenikmatan, ya, kenikmatan dalam pengertian bahasa Indonesia. Semakin merayu kita. Dunia semakin berhias, semakin cantik, orang semakin bergairah. Ya. Kalau dulu misalnya, kalau orang pergi ke mall itu ya paling-paling kalau mau cari pakaian dan sebagainya. Sekarang enggak. Oh, di mall itu ada ini, ada ini, ada ini. Jadi orang semakin tertarik hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya bisa menjadikan kemaksiatan. Sementara di masjid ini enggak ada inovasi baru. Masjid ya ngene iki, salat, wiridan, donga, balik, wis. Ya. Ora ono critane masjid kok bar salat kei duit, kei pakaian. Ya. Kan enggak ada. Ya dari dulu ya seperti ini. Nah, maka dari itu kita menggunakan dimensi keimanan. Ya. Kita menggunakan dimensi keimanan. Yang pertama yang harus kita pegang, yaitu kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, maka kita pegang dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Allah tidak menghendaki ma uridu min syai'. Aku tidak menghendaki sesuatu, mau kaya, mau apa, mau prestasi, bisa membuat nuklir, mau bisa membuat gedung pencakar langit. Allah tidak butuh seperti itu. Ya, yang Allah lihat adalah sejauh mana kesetiaanmu kepada aku, kata Allah. Jadi kita mesti menyadari sebagai orang Islam yang beriman bahwa manusia itu nanti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kita sudah diingatkan, Kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan, hai Muhammad, kepada semua orang, ya, kepada orang-orang yang menghindar dari kematian, mereka-mereka yang kamu ini menghindar dari kematian, katakan, kandakno, bahwa kematian itu yang akan menjemputmu. Jadi kowe ora usah pontang-panting menghindar kematian. Kematian itu adalah milik Allah.
Ya. Yang penting adalah summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian engkau akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang mengetahui sesuatu yang nyata dan sesuatu yang rahasia. Sesuatu yang rahasia Allah Maha tahu, apalagi sesuatu yang nyata. Ya. Fayunabbiukum, nanti kamu akan dijelaskan. Jadi Allah punya bukti rangkuman-rangkuman amal-amal seseorang, maka akan disampaikan, kamu kok begini, kamu kok begini, kamu kok begini, kamu kok begini. Itu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dari apa yang kamu lakukan semua akan. Nah, sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, maka kita harus berpegang itu dulu. Terima tidak terima, percaya tidak percaya, mau berontak mau apa, ini sudah aturan keputusan Allah. Sebagai orang yang beriman, ya sudah, sami'na wa ata'na, kita percaya. Karena firman ini disampaikan yang dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Nabi Muhammad itu. Ya sudah kita. Maka dari itu segala apa yang datang dari Allah, segala yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sami'na wa ata'na. Ya. Nah, mungkin orang sing rodok nyelelek gitu ya. Biasanya orang-orang ateis, orang-orang komunis, ya. Lah kamu kok mau sholat wi ben apa? Ben untuk ganjaran. Nah ganjaran ini wujudnya apa? Wis pernah kowe weruh ganjaran? Ditakoni, kowe kok sholat nopo? Ben mlebu swarga. Lah swarga wi rupane kaya apa? Wis pernah kowe weruh swarga? Ya. Oleh karena itu, ketika Allah itu menurunkan kitab, maka kitab itu disampaikan kepada seseorang yang memang orangnya itu tidak pernah cacat dan dibenarkan oleh masyarakat. Dan orang itu namanya nabi. Nabi dibekali dengan mukjizat. Jadi zaman itu mukjizat itu artinya melemahkan yang lain. Kalau ada orang mengatakan, alah nabi itu apa? Kalau sekarang misalnya, saya sakti misalnya, ono sing luwih sakti, aku dibuacok ora mempan, ono sing luwih sakti aku dibuacok kena. Ya, tapi kalau mukjizat tidak. Mukjizat itu membungkam. Semua orang terbungkam dengan mukjizat. Seperti mukjizatnya Nabi Musa, ya, mukjizatnya Nabi Sulaiman, mukjizatnya Nabiullah Yusuf dan sebagainya. Ini semua punya mukjizat yang orang tidak bisa mengalahkan. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu, akhirnya ya kita harus sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na, kita belum mengarah kepada manfaat dari ibadah. Ya.
Ini baru apa namanya, luarnya saja. Nah setelah itu kita, kalau dulu saya pernah sampaikan itu seperti orang minum obat, orang sakit minum obat. Obat itu kan tidak enak. Kalau kita ini tidak mengingat bahwa obat itu akan menyembuhkan kita, ya kita tidak akan minum obat. Ini bahasa dohir. Ada orang pusing, kepalanya cenut-cenut, dikasih obat. Wah, obat kira enak ya. Kowe nek bareng ngombe obat minggu ngantuk. Lah kowe meh milih ndi? Orang ngombe obat sirahmu cekut-cekut, apa kowe ngombe obat sirahmu cenut-cenut hilang tapi ngantuk? Milih ndi kira-kira? Ya toh, wis ora apa-apa ngantuk-ngantuk tak tahan, sing penting cenut-cenutku hilang. Nah, ibadah itu seperti itu. Kamu milih santai, oke, enggak apa-apa. Tapi engko ning akhirat wis disiksa. Sopo sing ngomong? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora percaya karo Kanjeng Nabi? Akhirnya apa? Kita menerima sebagai orang yang berakal, sami'na wa ata'na. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, zaman ini kan semakin lama semakin tidak kondusif, bahasanya sekarang gitu ya. Kemaksiatan itu sekarang ini wis, ya Allah, dari berbagai sudut itu menyenangkan. Wis ini enak tok. Kayak diumpamakan ujian dunia itu jadi apa? Ilustrasinya itu macam-macam. Ilustrasinya itu seperti anak-anak muda, ya, atau orang-orang tua yang senang musik, sedang berjalan tiba-tiba ada musik yang dia senangi, penyanyinya cantik, penyanyinya ganteng, ya, jadi sing ganteng nggodha sing ayu, wong wedok sing ayu nggodha wong lanang kan gitu. Suarane enak, wonge ganteng, wonge ayu, lagune sing kok senengi. Kira-kira berhenti enggak kita ini? Ya, berhenti. Atau mungkin kita sedang berjalan di terik matahari yang sangat panas sekali. Tiba-tiba ada apa namanya, kios yang menawarkan minuman nek cara saiki silahe ana teh jumbo lho ya. Kira-kira nek pas panas ngelak ya diwai teh jumbo gratis ini buat tamani ora kira-kira? Urun to mesti to ya. Wong bayar kita gelem apa meneh gratis. Tampani ngombe glegek. Bar glegek ditawari rokok. Rokok Mas. Ya, pinten niki regane, Mbak? Gratis. Kira-kira gelem ora kowe? Urun ya. Baru udut. Ya toh? Ya udut enak-enak. Kula pijeti gelem Mas. Gelem ora kowe dipijeti? Diablek kowe iki. Sembarang urun kabeh. Ya wis ngono kuwi. Lah piye wong mlaku panas iki ning kios ana AC-ne diwai es jumbo, diwai rokok, pijeti. Ya. Wis berarti pijeti, Mas nek ajeng istirahat niku kamare nganggur, pun jenengan sari riyin. Kira-kira turu ora kowe? Mboten.
Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya ini menyeru, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Gitu. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Istilah mujahadah ini mulai muncul, mulai rame ya. Kalau istilah mujahadah sudah ada, tapi mulai rame itu kan sejak mulai diadakan pengajian-pengajian yang istilahnya mujahadah. Ya, mujahadah itu kurang lebih ya antara 30 sampai 35 tahun yang lalu. Ada mujahadah. Jadi kalau pengajian biasa itu dianggap biasa. Kalau mujahadah itu berarti ada peningkatan-peningkatan. Mujahadah itu pengajian pertama Yasin, terus ada wiridan-wiridan, bacaan-bacaan. Kalau biasanya kalau Lailatul Ijtima itu wiridannya menggunakan dari wiridannya Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan tuh wiridane Yasin ping 3, selawat nariyah ping 700. Wah, sak maceme. Lah karo kiai-kiai saiki diringkes sampai Yasin 1, salat nariyah 70. Pokoknya diketok-ketok lah. Nah, kiai ini kuat. Lah kayak londo barang yang mlebu ngono kae piye? Bukara kowe. Kalau londo katokan cekak mlebu masjid ya. Jojo nggo sepatu, ora. Nggo sepatu ora entuk jos. Ora. Ora nggo sandal bareng ora. Iso ora. Aduh. Ya wis, ora apa-apa wis ya. Muga-muga entuk hidayah. Nah, kalau biasanya itu amaliyah-amaliyah yang biasa, ini para ulama mulai menggairahkan yang namanya mujahadah. Wis ngono mujahadah jadi ditambahi meneh. Ya, mujahadah kubro, tambah meneh wis mujahadah tambahi kubro. Mulai ini jam 8 buari jam 12 bengi. Ya. Sing melu Masya Allah, ini mereka ini orang-orang yang sadar akan pentingnya mendekat kepada Allah. Maka firman Allah ini walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka pasti akan aku tunjukkan ke jalanku. Jadi artinya bahwa kita ini harus bahasanya itu proaktif, harus jemput bola. Bila kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, harus kita mulai dari diri kita. Kita harus bersungguh-sungguh, baru Allah yang akan menjemputnya. Ya. Wallahu yahdi ilaihi man yunib. Jadi bermula itu dari kita dulu. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang bersandar, sing nyedak nyang Gusti Allah baru. Jadi jangan berharap meneng-meneng terus entuk hidayah. Wis nek wayahe dikai hidayah kan entuk dhewe. Iki jenengane apa istilahnya? Suul adab. Gusti Allah kok mbok dikte. Ya kita harus datang dulu. Kita harus mendekat dulu, baru Allah nanti akan
Walaupun semua itu terserah Allah, tapi secara tata krama, ya, jangan sampai kita ini su'ul adab. Mula ono dawuh, ya, ma asaba min musibatin fil hasanati, ya, faminallah, wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ya, apa-apa yang menimpa kebaikan kepadamu itu dari Allah, dan apa-apa yang menimpa keburukan kepadamu itu dari dirimu. Walaupun nek diintike iku kabeh saka Gusti Allah, tapi ketika kita mendapatkan kebaikan, kowe kok sehat, alhamdulillah. Lah kowe kok loro, aku mau manganku ora ukuran. Jadi jangan wis ditakdirke Gusti Allah, enggak boleh kita begitu. Ya, itu ajaran adab. Begitu. Jadi nek untuk kebaikan kita katakan Allah. Wah wis saiki seger ya, alhamdulillah. Peparinge Gusti Allah. Dodolanmu laris, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Kowe rame apa sepi? Sepi. Lah kok sepi napa? Iki memang barangku iki barang wis kuno-kuno kabeh. Lah ngono kuwi. Ora wis takdirke Gusti Allah sepi kok. Ora entuk. Ya. Orang tiba gelangsar. Kowe tiba napa? Wah aku dlenger. Salahke awake dhewe, aja nyalahke Gusti Allah. Nek kowe nyalahke Gusti Allah, wis takdir. Wah, iki nek kaya ngene iki malaikat entuk nempiling ditempiling karo malaikate. Ya, kabeh kok wae wong-wong sing WTS ya ditakoni jenengan kok ngompreng, Mbak. Wis takdir Gusti Allah. Pateni sisan wae. Nek ngono aku ditakdirke Gusti Allah mateni kowe ngono sisan. Nek kabeh koyo ngono kuwi. Jadi enggak boleh ini secara tata krama. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ya kita harus mulai dulu bersungguh-sungguh. Begitu. Ya. Kowe kepingin hafal Quran, ya harus semangat. Golek guru, golek pondok. Aja ki meneng ning omah tok, memang takdiri hafal Quran yo dilalah. Ya, dilalah kapan kowe? Ya, kowe nek pas ngeleh ki aja njaluk mek wong tuamu meneng wae. Nek wong tuaku ngerti kan kok aku ditawani, wis meneng wae. Ya, ning omah tok aja ngomong aku ngeleh, Bu. Aku ngeleh, Pak, ngono. Njaluk dhuweke aja. Harus kita meminta. Tata keramanya begitu. Jangan terus wong tuwa mbok salahke. Ya jenengan kudu ngerti to, Pak. Wong jenengan wong tuwaku kudu nakoni aku ngeleh apa ora. Wah, ya tambah saplak mek wong tuamu kowe. Gitu ya. Wis cukup ya. Ini isanya 42. Ya, monggo yang mau bertanya silakan. Baik, alhamdulillah tadi sudah diberikan penjelasan oleh guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Bagi jamaah atau santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Monggo. Kang santri monggo. Bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah yang ingin bertanya bisa. Baik, Bib, sambil nunggu dari jamaah atau kang-kang santri ini ada pertanyaan dari pendengar radio Dais ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, izin bertanya. Saya Rozak dari Pucang Gading. Untuk melakukan kebaikan rasanya itu berat sekali. Apakah ada trik agar rasa berat itu bisa jadi ringan? Matur suwun, Bib. Agar rasa berat itu bisa
menjadi ringan ya. Ya ora iso ngabot ya tetap abot. Kalau saya begini, orang itu kalau bekerja itu jangan melihat beratnya pekerjaan, tapi melihat gajinya, begitu. Ya, orang-orang yang bekerja di pertambangan, tambang di Kalimantan kono kae, apa kuwi jenenge kuwi? Ya, itu kayak apa itu beratnya? Di sana itu orang itu pulangnya itu setiap 3 bulan sekali, karena jaraknya terlalu jauh. Tapi mereka semangat, karena apa? Karena gajinya besar. Meh kerja ning Jawa, kerja ning Jawa ki kerja kasaran paling-paling bayarane piro? Ya, wis top-tope 2 juta. Ya toh? Waning kono kerja sasi gajine 20 juta. Wis ora mikir kesel, ora mikir apa-apa, mikir duit. Ngono. Wesel gak apa-apa, sing penting duit. Nah, sekarang juga begitu. Kebaikan itu memang enggak enak. Tapi kalau orang berpikir bahwa kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, paling tidak mendapatkan pahala dari Allah, paling tidak akan dicintai oleh Allah, sehingga kita semangat. Begitu. Nah, kalau kita ini misalnya kok enak golek duit angel-angel, ada yang begitu, ayah aku ki nulung ora terima kasih. Enggak usah begitu. Yang namanya nolong itu ya urusannya kewajiban dan Allah yang akan menilainya. Karena kita orang beriman. Ya, kalau kita memandangnya dalam sudut pandang nafsu manusia, ya gak ketemu. Begitu. Ya toh? Tapi kalau kita dalam sudut pandang keimanan, seberat apapun ya, orang itu memberi senang, puas. Alhamdulillah bisa membarui, bisa membantu. Begitu. Itu karena pikirannya kepada pahala dan kecintaan Allah gitu. Jadi pikirnya di sana. Insya Allah kalau kita ini arahannya ke sana, maka hal yang berat itu akan menjadi ringan begitu. Ya. Karena ini kan semua ini kan goib semua ini. Ya, orang nyumbang masjid, apa wis nyumbang masjid itu langsung balik duitnya mumbul kan ora ya. Tapi kalau gambaran kita, oh Nabi mengatakan man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, bakal digawe ki omah ning swarga. Sing ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek Kanjeng Nabi ngendika kemarin ya. Kemarin ada orang yang mau perang. Ya, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya meninggal, tempat saya di mana? Di surga, kata Nabi. Jangan lama-lama. Kurma urung entek jek dikunyah 12 perang. Saking ada jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena percaya sing ngendika Kanjeng Nabi. Jadi kurma jek dikunyah, isinya dibuat langsung mangkat perang. Nah, itu begitu. Karena gambarannya weruh swarga. Nah, orang yang berat itu biasanya yang hitung-hitungan materi. Oh, untungnya apa ya aku nulung. Ya, begitu ya. Sudah habis waktunya. Ya, tutup. Baik, alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah manfaat untuk kita semuanya. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.